Pada episode sebelumnya, Halo Maria. Abang mau nyelesain. Apakah kamu udah beruntung? Ayo bang, yang penting abang udah yakin. Tapi jumpa dululah kita. Iya, besok ya jam 1 ya. Jam 1 siang. Di kamar kos biasa. Baik bang. Raka Martin mengambil jalan pintas, mengajak dua wanita simpanannya bersiasat untuk menumpas. Ia membidik Ayu Restari, istrinya, yang dianggap sebagai penghalang niatnya untuk menikahi pacar gelapnya. Jadi, Winda Maria, di sini kita bakal habisin Ayu. Di tempat ini ya. Lalu bagaimana caranya bang? Lanjutan kisahnya sesaat lagi dalam program Rajabati. Tekad Martin bulat hendak membunuh bermula pada awal Februari 2020 ketika Martin tak lagi bebas berselingkuh. Musababnya, setelah 2 tahun hidup terpisah, Ayu Restari akhirnya memutuskan untuk pindah dari Cimahi ke kota Sibolga. Memboyong anak pun ditemani ibunya, Ratna Mardiana. Itu ya namanya Maria. Bukan Umi. Itu namanya Winda. Pacar barunya. Alasan utama kepindahannya semata untuk mempertahankan rumah tangganya. Pula karena nasihat orang tuanya bahwa suami istri harus hidup serumah dalam suka maupun duka. Namun yang menjadi permasalahan, praktiknya tidaklah semudah membalikan tangan. Oleh karena hati Martin terikat pada dua wanita ditunggangi oleh nafsu liarnya. Heh, kamu berani-beraninya ya kamu kesini. Pergi kamu. Dasar kamu pelakor, perebut laki orang. Kamu tahu nggak kalau dia suami saya? Ayu pun berang menyaksikan Martin datang. Lain dulu, lain sekarang. Perselingkuhannya kini terang benderang. Malu? Hah? Bisa kamu malu? Biarin aja semua orang tahu. Kamu aja selingkuh nggak ada malunya kok. Kamu kalau ngomong bener deh ya. Jangan asal nuduh ke aku. Siapa yang selingkuh? Siapa? Kamu lihat anak kamu? Hah? Ini tuh anak kamu. Kamu udah gak punya hati ya? Kalau kayak gini terus aku nggak bisa. Aku mau cerai. Martin, ayo kita pergi dari sini. Ngapain sih? Udah, gituin aja. Bang, ayo. Martin. Martin. Martin seperti kehilangan arah. Walau hatinya condong pada istri dan anaknya, tetapi ia lebih memilih Winda. Di atas kertas, Ayu adalah istri sah. Namun fakta justru berkata sebaliknya. Sersan Mayor Fernando Bintara Administrasi Kompi Markas terpaksa turun tangan untuk mendamaikan seteru dua perempuan. Ia tampak kewalahan sebab Ayu Restari dan Winda menolak untuk didamaikan. Selain urusan mendamaikan, satu lagi urusan dituntaskan adalah tentang pemotongan gaji bulanan. Gaji prajurit kepala Martin Priyadinata Chandra. Pegang dia, Pak. Tangkap aja sekalian suami saya. Panggil propos. Ini tuh udah ada di depan mata Bapak. Pacar suami saya. Periksa aja dia sekalian. Hei Ayu, kau jaga mulut kau itu ya. Dengar ya. Aku hari ini datang ke markas karena suami kau itu punya hutang 10 juta. Hari ini aku mau ngambil uang cicilan suamimu. Apa benar itu, Pak? Kalau suami saya pinjam uang dia? Iya betul Bu. Ini surat pernyataan dari Raka Martin soal pemotongan gaji bulanan sebesar 2 juta rupiah agar diserahkan kepada Ibu Winda. Oh. Iya kan? Kau sudah dengar kan? Hubunganku dengan Martin cuma urusan pinjam uang. Jadi, jangan seenaknya kau menuduh-nuduh aku datang ke kantor mempermalukan aku. Pokoknya, aku nggak terima.
Sudah cukup. Masalah ini sudah selesai. Sekarang sudah jelas semuanya. Menurut hemat saya, sebaiknya permasalahan ini tidak usah dilanjutkan. Demi kebaikan semua pihak. Dan propos tidak perlu dilibatkan. Lalu bagaimana Ibu Ayu? Setuju? Bila permasalahan ini dilanjutkan, suami Anda harus melepaskan seragam karena melanggar aturan kedinasan. Ingat anak Anda. Lalu bagaimana Ibu Winda? Ibu setuju? Ya. Ini saya serahkan uang sebesar 2 juta rupiah, potongan gaji bulanan, untuk melunasi utang Praka Martin. Saya terima. Siap. Dan ini Ibu Ayu, sisa gaji suami Anda, ditambah uang pinjaman koperasinya. Silakan diperiksa. Tak ada satupun solusi nyata, status quo terpelihara sampai Martin memutus perkara bahwa Ayu Restari sang istri harus segera dieliminasi. Assalamualaikum, Dek. Capek banget, Dek. Aku ambilin teh dulu ya. Boleh. Martin pulang menemui istri sepulang survei lokasi untuk misi Rajapati terhadap Ayu Restari. Walau memiliki cukup waktu untuk berubah pikiran, tetapi Martin kukuh melanjutkan rencana pembunuhan. Oh iya, Dek. Anak ini di mana ya? Udah tidur? Putri, udah tidur? Emangnya kenapa, Bang? Nggak apa-apa. Abang mau ngajakin Adi jalan-jalan. Ya, sekalian nyari angin. Yuk. Loh, kalau kita pergi, ntar Putri gimana, Bang? Nggak apa-apa. Cuma sebentar kok. Tanpa curiga, Ayu masuk perangkap Martin dengan sukarela. Sebab sejak awal pacaran, jalan-jalan malam sudah menjadi kebiasaan. Sementara di tempat terpisah, Winda dan Maria melakukan bagian peran mereka sesuai rencana. Sebelumnya, Martin sudah memberi perintah agar keduanya menuju ke rumah Antonius Zebua untuk mengambil batang besi serta menitip sepeda motor Maria. Oke. Makasih ya, Pak. Oke. Ini kau yang pegang. Jadi ya. Ya, kita cabut ya. Oke. Setelah batang besi di tangan Maria, keduanya menuju lokasi kedua, Jalan Terminal Baru Kelurahan Siaporas Dauli Tapanuli Tengah. Ibarat bidadari neraka, keduanya didaulat Martin sebagai pencabut nyawa.
Selagi membawa Ayu Lestari, Martin menyempatkan waktu untuk menepi, memantau posisi, serta memastikan aksi berjalan sesuai rencana Rajapati. Dek, kamu tunggu sini ya. Halo, Maria, Winda. Kalian di mana? Kami sudah bergerak ya? Kami sedang menuju jalan terminal baru, Bang. Oke. Temuin kami di jalan sekarang. Buruan. Oke, Bang. Apa dia bilang? Dia menunggu kita. Oke. Sementara Martin sibuk dengan rencana jahatnya, istrinya Ayu Lestari terperangkap nostalgia mengenang permainnya masa pacaran dahulu kala. Ayu menikmati terputarnya kembali memori lama, satu persatu kepingannya merangkai jalan cerita yang sentosa. Lihat kondisi yang lain. Lihat situasi. Aman. Bang, gimana bang? Aman. Aman. Ayo, Bang. Ayo kita pergi. Mari kamu di sini, Mari. Ayu Lestari pun dicampakkan begitu saja, meregang nyawa, meninggal dunia. Martin dibantu Winda dan Maria mendapatkan keinginan mereka. Setelah Ayu Lestari menghilang, ibu kandungnya Ratna Mardiana pusing bukan kepalang. Ia menduga kuat menantunya Praka Martin yang jadi dalang, penyebab putrinya tak kunjung pulang. Saya mau lapor, Pak. Anak saya, Ayu Lestari, hilang, Pak. Sudah 12 hari dia tidak pulang ke rumah. Apa yang terjadi, Bu? Apa anak Ibu ada masalah? Atau ada hal lain? Iya, suaminya itu selingkuh. Saya khawatir anak saya dibunuh sama suaminya. Praka Martin Chandra, Pak. Bintara Korem 023. Baik, Bu. Saya akan membuat laporannya, Bu, untuk pengaduan. Tolong Ibu jelaskan apa yang Ibu ketahui, sehingga saya bisa menemukan keberadaan anak Ibu. Dan saya akan melacak siapa saja yang akan bertanggung jawab. Iya, jadi awalnya itu dari Bandung, Pak. Anak saya itu dihamil sama si Martin. Dan akhirnya mereka menikah dan pindah ke Sibolga ini. Tapi suaminya itu berselingkuh, makanya anak saya pindah ke sini, Pak. Kalau tahu begini jadinya, saya nggak akan izinin anak saya pindah ke sini, Pak. Tolong, Pak, selamatkan anak saya, Pak. Tenang, Bu. Kami akan berusaha semampu kami. Tapi untuk memeriksa Praka Martin Chandra, kami harus menelusuri siapa saja yang berkomunikasi terakhir kalinya, Bu. Iya, Pak. Boleh saya minta nomor ponsel anak Ibu? Oh, iya ada, Pak. Sebentar. Ini, Pak, nomornya. Sejumlah nama terjaring penyidik polisi militer Sibolga, mulai dari Antonius Zebua, pemilik rumah yang didapati menyimpan sepeda motor Praka Martin Chandra. Sepeda motor yang dilaporkan ditumpangi oleh Ayu Lestari pada malam kejadian. Kami akan berusaha secepatnya menemukan anak Ibu. Iya, Pak. Baik, kalau gitu saya pamit ya, Pak, ya. Ya, Bu. Terima kasih ya, Pak, ya, bantuannya. Sama-sama, Bu. Saat diperiksa, Antonius Zebua membeberkan semua bahwa ia tidak tahu menahu perihal rencana Praka Martin Chandra. Ia memberi bantuan semata karena hubungan pertemanan.
Hingga kemudian Antonius menyinggung soal dua teman wanita Martin Chandra, yakni Winda dan Maria. Selanjutnya, kedua wanita tersebut dimintai keterangan pula. Siapa nama kau? Winda, Pak. Winda. Ya. Kau? Maria, Pak. Maria. Di hadapan penyidik, Winda dan Maria bergidik. Kalian berdua pasti ikut terlibat dalam pembunuhan itu kan? Dia, Pak. Dia, Pak. Dia, Pak. Bukan aku, dia. Kau. Dia, Pak. Kenapa? Jawab siapa? Keterangan mereka terus berubah-ubah sehingga membuka celah bagi penyidik membongkar sandiwara mereka. Hingga akhirnya Winda dan Maria mengakui juga bahwa telah membunuh Ayu Restari atas perintah dari Praka Martin Chandra. Selanjutnya, keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah diserahkan kepada Polres Tapanuli Tengah. Praka Martin, teman kau Winda dan Maria telah mengakui bahwa kau adalah otak pelaku pembunuhan atas istrimu. Apa kau menyangkal? Sebenarnya tidak. Hingga puncaknya ketika penyidik polisi militer Sibolga memeriksa terduga tersangka prajurit kepala Martin Chandra. Saat diperiksa, Praka Martin tidak menyangkal keterangan Winda dan Maria, lantas mengakui perbuatannya. Jangan nangis, kau prajurit. Kau akan kami tahan. Setali 3 uang, Martin membenarkan bahwa dirinya berperan sebagai dalang atas pembunuhan istrinya Ayu Restari yang lebih dari sebulan menghilang. Martin pun langsung digelandang. Sebanyak 61 potongan tulang ditemukan, mulai dari tulang tengkorak, dada, iga, punggung, panggul, serta lainnya. Malangnya nasib Ayu Restari, ibu muda beranak satu asal kota Cimahi. Di balik tabir misteri, tersingkaplah aksi keji Praka Martin Chandra sang suami. Jenazahnya tinggal tersisa tulang belulang saja. Aparat gabungan POM TNI Sibolga dan Polres Tapanuli Tengah menemukannya di Jalan Terminal Baru Lingkungan 4, Kelurahan Siaporas Dauli, Kecamatan Pandan, berdasar keterangan ketiga tersangka. Hasil visum et repertum korban terbilang amat mengenaskan. Dengan total kumpulan tulang sebanyak 61 potongan, ahli forensik Rumah Sakit Bayangkara memperkirakan kematian korban terjadi pada 2-3 bulan sebelum ditemukan. Penyebab kematian korban diduga akibat ruda paksa tumpul pada kepala bagian belakang hingga menyebabkan pecahnya tulang kepala bagian belakang. Sementara hasil pemeriksaan DNA menyebutkan bahwa tengkorak dan kerangka yang ditemukan dinyatakan identik dengan korban. Dialah Ayu Restari, istri Praka Martin Chandra. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana minimal 20 tahun penjara. Oleh sebab termasuk tindak pidana koneksitas, Winda dan Maria disidangkan terpisah dengan Praka Martin Chandra. Sang tentara prajurit kepala dibawa ke peradilan militer. Motif dasarnya itu sebenarnya kasus apa itu? Perselingkuhan atau? Untuk motif dasarnya sementara masih kita dalami. Dugaan awal adalah kasus asmara. Dan ini masuk dalam pembunuhan berencana atau gimana? Ya, sebagaimana kita lihat tadi dari rekonstruksi, kita melihat ada unsur-unsur perencanaan, kemudian juga ada konsolidasi awal, sehingga menentukan siapa status dan peran sebagai eksekutor maupun sebagai peran-peran yang lain. Selaku eksekutornya apakah tersangka utamanya itu si oknum TNI atau memang yang 2 orang lagi yang warga sipil kemarin? Tadi kita lihat bahwa masing-masing sudah mempunyai peran masing-masing sesuai dengan kronologis yang kita lihat bersama. Terkait untuk masalah penanganan mungkin yang TNI pasti akan ditangani oleh Denpom. Terkait untuk masalah warga sipil bang, yang 2 aja dulu bang. Terkait Yang warga sipil tentunya sebagai bentuk koneksitas. Ini juga ada Pak
kasih gedung, kita memberlakukan peradilan umum untuk yang sipil. Ancaman hukumannya itu melanggar pasal berapa Bang? Yang untuk sipil? Pasal yang kita sangkakan pasal 340, pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya seumur hidup, minimalnya 20 tahun penjara. Kapan proses sidang masih dalam? Kita tunggu berkas dulu, kapan mereka kirim berkas, kita secepatnya. Atau mungkin sejauh ini apa yang bisa disampaikan kepada khususnya para TNI, karena kan sedikit banyaknya komandan telah agak sedikit tercoreng nama TNI, walaupun ini oknum yang melakukan, apa kira-kira yang bisa disampaikan? Ya, kalau saya pesan sih sebenarnya kan kenapa mereka melupakan tata kehidupan di prajurit. Kalau memang masalah pernikahan sudah diatur, masalah kehidupan rumah tangga sudah diatur, kenapa tidak itu ditempuh dan menempuh jalan sendiri? Ini kan akibatnya fatal seperti itu. Kalau memang rumah tangga tidak bisa dipertahankan, ya kan ada aturannya. Ada langkah-langkah yang seperti apa. Tapi kan dia menempuh jalan sendiri dan akhirnya berakibat fatal seperti ini. Dan terdakwa karena itu dengan pidana pokok penjara selama 20 tahun. Nah, selama terdakwa berada dalam